Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musollian ala Muhammadin wa mantala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya hormati guru pembimbing agama Islam Bapak Jakar Si Makmur MPD yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya dari kelompok 8 atas nama Hendrianto, kelas 12 6A01 akan mempresentasikan pendidikan agama Islam yang berjudul Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Hendrianto dengan NIM 122480001. Yang kedua Muhammad Ilham Ardiansyah dengan NIM 122200518. Yang ketiga Muhammad Askal Fadullah dengan NIM 1221472. Yang keempat atas nama Muhammad Yusuf 122200581. Dan yang kelima Prawira Dwi Kustanto 12221 066. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang berjudul Kontribusi Peradaban Islam. A. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Secara histori, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan beberapa aspek pada peradaban dunia. Begitupun setelah selesai masa kenabian yang ditutup dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan dan pemikiran peradaban Islam dalam sejarahnya telah menunjukkan berbagai varian. Varian itu berupa metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda dari pemikiran yang satu dengan yang lainnya. Islam dalam ekspansinya tidak hanya mengambil keuntungan materi dari daerah yang dapat dikuasai, melainkan ikut membangun dan memajukan peradaban yang ada dan tetap toleran terhadap budaya lokal yang ada. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat indikator antara lain. 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Karawi Hawariyin, dan sebagainya. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. 3. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan-penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. 4. Pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dan konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silmi atau ketenangan dan kondusivitas. Salam, kedamaian, salamah, keselamatan, dan iman yang melahirkan budaya yang dilandasi aman atau rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah.
Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan dan hasan yaitu kebaikan. Hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya Islam di negara-negara belahan dunia. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. 1. Pengaruh ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Misalnya di dalam hadis, utlubul ilma walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya keadilan, ilmu pengetahuan, kerja keras, dan toleransi. 2. Dukungan pemerintah dan kekhilafahan. Khalifah dan pemimpin Islam seperti Harun ar-Rasyid sangat mendukung ilmu pengetahuan, membangun perpustakaan dan pusat studi seperti Baitul Al-Hikmah di Baghdad. 3. Toleransi terhadap ilmu dan budaya. Peradaban Islam menerima dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan non-muslim seperti Yahudi, Nasrani yang turut berkontribusi dalam sains Islam. 4. Kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, Al-Hawarizmi dengan ilmu matematika, dan Ibnu Haytham ilmu optik yang mempelopori banyak penemuan-penemuan. Pengembangan dalam astronomi, matematika, kimia, dan kedokteran. 5. Letak geografis yang strategis. Wilayah Islam yang berada di pusat perdagangan dunia antara timur dan barat yang memudahkan pertukaran budaya dan ilmu. Keenam, bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Bahasa Arab menjadi bahasa internasional dalam dunia ilmu pengetahuan yang memudahkan pertukaran ide penyebaran pengetahuan. Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. 1. Konflik internal dan perpecahan politik. Munculnya pertikaian antara kelompok Syiah, Sunni yang melemahkan stabilitas politik dan sosial. Kedua, invasi dan serangan luar. Serangan Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad. Perang salib dan penjajahan barat melemahkan kekuatan Islam secara militer dan budaya. Ketiga, kemunduran intelektual. Semangat untuk menuntut ilmu mulai menurun, digantikan dengan dogmatisme dan taklid atau mengikuti pendapat lama tanpa berpikir kritis. Lembaga pendidikan beralih dari riset ilmiah ke hafalan dan pembahasan hukuman agama semata. Keempat, menggantungkan pada masa lalu. Umat Islam mulai terlena dengan kejayaan-kejayaan masa lalu tanpa berinovasi atau merespon tantangan zaman. Kelima, korupsi dan kemerosotan moral penguasa. Banyak penguasa Islam yang hidup mewah dan bergelimang harta, tapi tidak mensejahterakan rakyat serta tidak mendukung ilmu kebudayaan Islam. Keenam, dominasi Barat dan kolonialisme. Kesimpulan yang dari atas akan kita tarik sebuah kesimpulan. Peradaban Islam memberikan kontribusi besar dan mendalam dalam perkembangan peradaban dunia.
terutama pada masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14. Kontribusi ini mencakup sebagai bidang kehidupan baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, filsafat, hingga sistem sosial dan pemerintahan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, memahami alam semesta, dan menerapkan pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia. Ajaran Islam yang bersifat terbuka dan toleran terhadap budaya serta ilmu dari peradaban lain kemungkinan terjadinya asimilasi dan inovasi yang luar biasa. Ilmuwan Muslim menerjemahkan, mengembangkan, dan menyempurnakan dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Hasil karya ilmiah mereka menjadi rujukan penting bagi dunia Barat, terutama pada masa Renaissance. Berbagai cabang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, fisika, kimia, geografi, dan filsafat berkembang pesat dalam peradaban Islam. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan Islam juga berkontribusi dalam pembentukan sistem pemerintahan yang adil, pengembangan sistem pendidikan, seni arsitektur yang megah dan estetis, serta prinsip-prinsip ekonomi dan etika sosial yang masih relevan hingga kini. Dengan demikian, peradaban Islam telah menjadi jembatan penting yang menghubungkan pengetahuan klasik dengan dunia modern. Warisan intelektual, spiritual, dan budaya Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari pondasi peradaban global yang kita nikmati saat ini. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.